Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Jumpa lagi pagi hari ini dalam Renungan Light of Revival. Firman Tuhan yang akan memberkati kita pagi hari ini, mari kita membacanya dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini kita belajar di bawah sebuah tema kecil, perbuatan baik yang berdosa. Saudara-saudara, pada umumnya perbuatan baik itu tentu tidak berdosa. Tema pagi hari ini adalah perbuatan baik yang berdosa. Nah, saudara-saudara, apa artinya dari tema ini bagi kita? Sedangkan bacaan kita tadi mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini tidak melakukan perbuatan baik, baru dia berdosa. Tetapi tema kita tadi mengatakan bahwa berbuat baik yang berdosa. Nah, kalau begitu saudara-saudara, coba kita lihat pada Roma pasal 14 ayat 23b mengatakan begini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berarti segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berarti saudara-saudara, sepertinya ada dua ayat di sini yang kontraks atau bertentangan. Jika seorang tahu bahwa perbuatan baik itu sebenarnya harus dilakukan, tapi dia tidak melakukan, dia dosa. Tetapi pada Roma 14 ayat 23 tadi dikatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Berarti segala kebaikan, segala perbuatan kita, segala pelayanan kita, kalau tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, dua ayat ini sepertinya kontraks atau tabrakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita tahu perbuatan baik itu adalah baik yang kita harus lakukan, tapi tidak dilakukan dosa. Tetapi karena kita tahu perbuatan baik itu kita harus lakukan dan kita melakukan perbuatan baik itu, tetapi juga dosa. Nah, ini berbahaya sekali bagi kita. Nah, saudara-saudara, maksud dari ayat-ayat ini bahwa kalau kita ini kan adalah manusia yang mati secara rohani, manusia yang berdosa di dalam pandangan Tuhan Allah. Sehingga manusia yang mati itu pasti dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun di dalam pandangan Tuhan Allah. Nah, akibat dari kematian secara rohani itu, memang kita hidup secara jasmani, tapi secara rohani kita mati di dalam pandangan Tuhan Allah. Sehingga kita mau melakukan apapun yang baik di hadapan manusia, kita pelayanan di hadapan manusia itu baik. Kita menolong orang yang susah, memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan bantuan daripada kita, itu baik. Tetapi kalau kita adalah orang yang mati rohani, semua itu adalah dosa di dalam pandangan Tuhan Allah. Sehingga ayat kita tadi mengatakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Nah, saudara, tanpa iman ya bagaimana? Manusia yang mati secara rohani ini apakah bisa beriman? Tidak bisa, saudara. Nah, bagaimana cara Tuhan? Kita dihidupkan, dilahir barukan kembali, lalu kita hidup secara rohani, lalu ketika Injil diberitakan kita respon terhadap Injil itu. Kalau kita sudah respon terhadap Injil, lalu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, berarti kita sudah hidup secara rohani. Nah, sehingga ayat kita tadi pada Yakobus pasal 4 ayat 17 itu, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Artinya di sini bahwa ketika kita sudah dibaharui, dilahir barukan kembali, hidup secara rohani, baru kita bisa melakukan perbuatan baik yang diterima oleh Tuhan Allah. Karena kita sudah hidup secara rohani, artinya kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, baru kita dikatakan manusia yang bisa berbuat baik, yang bisa dinilai, bisa diterima oleh Tuhan Allah. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya tekankan dari sini, bagi semua, terkhusus sebagai manusia yang ada di dunia ini, tidak ada satupun yang lewat. Kita ini manusia berdosa semua, yang mati secara rohani. Jadi malam hari ini, marilah sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang mati secara rohani. Marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya segala sesuatu yang kita lakukan melayani Tuhan, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran, sebagai upah bagi kita di saat kita beralih dari dunia ini. Karena jika saudara bukan manusia yang sudah dibaharui,
dilahir barukan, dan sudah beriman dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun yang saudara lakukan, semua itu hanyalah dosa di hadapan Tuhan. Segala kesalehan kami seperti kain kotor di mata Allah. Itu Yesaya. Yesaya ini adalah nabi. Tapi Nabi Yesaya mengakui bahwa segala kebaikan, segala pelayanannya itulah hanya sebagai selebar kain kotor di hadapan Allah jika belum percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena itu, biarlah saudara setelah mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, pagi hari ini, kiranya saudara sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa kematian ini tidak tunggu kapan. Bisa saja hari ini, minggu depan, atau kapan, bisa saja kematian itu datang. Nah saudara, sebelum percaya kepada Kristus, percuma saudara melayani. Perbuatan-perbuatan baik saudara tidak ada manfaat apa-apa, tidak ada guna apa-apa sebagai upah di surga nanti. Kalau saudara belum orang percaya sungguh-sungguh. Bahkan pelayanan saudara, pemberitaan saudara, hanyalah selembar kain kotor di mata Allah. Karena itu, biarlah firman Tuhan ini memberikan pencerahan, menguatkan kita, supaya kita sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, supaya segala pelayanan kita, segala perbuatan-perbuatan baik kita dinilai oleh Tuhan sebagai upah nanti ketika kita sudah kembali ke surga. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah perbuatan-perbuatan baik kami Tuhan memperhitungkan sebagai upah di surga ketika kami sudah percaya sungguh-sungguh. Tapi jika di antara kami belum percaya, kita hanya mengandalkan perbuatan-perbuatan kami, ternyata perbuatan kami hanyalah dosa di hadapan Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami yang belum percaya lewat firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami yang belum percaya sungguh-sungguh terima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami, supaya segala amal perbuatan kami diperhitungkan oleh Tuhan sebagai upah di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, salam saudara. Biarlah firman Tuhan boleh membekali kita dan Roh Kudus memberikan pencerahan untuk kita sehingga kita bisa beriman kepada Kristus. Salam.